Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang semiotik dan stilistika. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama saya sendiri, yaitu Laya Behilwa. Kemudian ada Amelianti dan ada Anissa Ayu Rohmah. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang semiotik. Pengertian dari semiotik yaitu secara bahasa, semiotik berasal dari bahasa Yunani yang asalnya yaitu semion yang mempunyai arti tanda. Maka bisa disebut juga dengan ilmu tanda. Menurut Zoos, semiotik adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda, seperti sistem tanda proses yang berlaku bagi penggunaan tanda. Secara umum, semiotik adalah ilmu yang mengkaji atau memahami ilmu sastra yang mengalami tanda atau perlembangan yang ditemui dalam teks. Bahasa sebagai sistem tanda seringkali mengandung sesuatu yang terkadang apa yang dilihat tidak sesuai dengan realita. Apalagi dalam karya sastra, banyak sekali ditemukan bahasa pengarang yang mempunyai makna ambigu, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda pada setiap individu pembaca. Selanjutnya yaitu pembagian semiotik. Semiotik terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu semiotik analitik, yakni semiotik yang mengkaji atau menelaah tentang sistem tanda. Kemudian ada semiotik deskriptif, yaitu semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang kita alami sekarang maupun tanda yang sejak dulu ada dan masih bisa disaksikan pada zaman sekarang. Kemudian semiotik faunal zoosemiotik adalah semiotik yang khusus memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Kemudian ada semiotik kultural, yaitu semiotik yang menelaah dan mengkaji sistem tanda yang ada pada kebudayaan masyarakat. Kemudian ada semiotik naratif, yaitu semiotik yang memperhatikan sistem tanda dalam narasi yang berbentuk mitos dan cerita lisan atau cerita rakyat. Kemudian ada semiotik natural, yakni semiotik yang mengkaji tentang sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Kemudian ada semiotik normatif, yaitu semiotik yang membahas sistem tanda yang berwujud norma yang dibuat oleh manusia. Kemudian ada semiotik sosial, yaitu semiotik yang menelaah dan mengkaji tanda-tanda yang dihasilkan manusia, baik berupa lambang kata maupun struktur kalimat. Kemudian ada semiotik struktural, yaitu semiotik yang menelaah sistem tanda yang dimanifestasikan dengan melalui sistem bahasa. Selanjutnya, tanda terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu icon, yaitu segala sesuatu yang dapat dikaitkan dengan sesuatu yang lain karena sebuah kemiripan antara tanda dan yang ditandai. Terdapat kemiripan, menunjukkan sesuatu bukan pada kemiripannya tetapi menekankan pada keterkaitan logisnya. Contohnya yaitu sebuah foto yang menunjukkan sesuatu objek yang dimaksud. Yang kedua yaitu indeks, yaitu tanda yang mempunyai kaitan kausal dengan apa yang diwakilinya. Contoh, asap pastilah menunjukkan adanya api. Yang ketiga yaitu simbol, yakni menekankan kepada kesepakatan atau persetujuan masyarakat tentang petanda dan penanda yang bersifat arbitrer. Contohnya yaitu di Sumatera Barat, bendera hitam menunjukkan adanya duka atau adanya berita duka, dan sedangkan di Jakarta ditandai dengan bendera kuning. Contoh itu menjadi tanda bahwa adanya kesepakatan yang berbeda antara masyarakat Jakarta dan masyarakat Sumatera Barat. Ya, saya Anissa Ayu Rohmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian stilistika. Stilistika atau ilmu gaya bahasa merupakan cabang ilmu linguistik yang memfokuskan diri pada analisis gaya bahasa. Stilistika sendiri diambil dari kata dalam bahasa Inggris, yakni style atau gaya dalam bahasa Indonesia. Kajian mengenai gaya bahasa dapat mencakup gaya bahasa lisan,
Tetapi stilistika cenderung melakukan kajian bahasa tulis, termasuk karya sastra seperti prosa, puisi, drama, dongeng, dan hikayat. Stilistika adalah salah satu studi yang mengkaji bagaimana seorang sastrawan memanipulasi kaidah-kaidah yang ada dalam sebuah bahasa, sekaligus efek yang ditimbulkan dari penggunaannya dalam sebuah karya. Selanjutnya kita beralih kepada ranah kajian dalam stilistika. Menurut Abrams yang dikutip oleh Nurgiantoro, ranah kajian dalam stilistika memiliki beberapa aspek. Yang pertama yakni aspek fonologi. Aspek fonologi yang dicontohkan dengan pola suara, ujaran, irama, dan rema. Fonologi sendiri dibagi menjadi dua menurut objek yang dikajinya. Yang pertama yaitu fonetik, merupakan cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa mengindahkan adanya fungsi pada bunyi-bunyi tersebut. Yang kedua yaitu fonemik, merupakan percabangan fonologi yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa sekaligus memperhatikan apakah terdapat fungsi dalam bunyi-bunyi tersebut yang dapat digunakan sebagai pembeda. Dan aspek yang kedua yakni aspek sintaksis. Aspek sintaksis yang mengkaji struktur morfologi suatu teks, kalimat, frasa, dan juga klausa. Sintaksis atau juga sering disebut dengan preferensi kalimat adalah bentuk atau ragam kalimat yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mempengaruhi makna dalam menyampaikan pesan. Ya, lalu yang ketiga ada aspek leksikal. Aspek leksikal yang berfokus pada wilayah penggunaan kelas kata baik abstrak maupun konkret, atau penggunaan kata kerja, kata benda, dan kata sifat tertentu. Aspek leksikal adalah aspek bunyi yang senantiasa terkait dengan kerja kata-kata yang ada dalam kajian stilistika. Dan yang keempat, penggunaan bahasa figuratif dan retorika. Bahasa figuratif dapat juga diartikan sebagai bahasa penyimpangan yang berbeda dengan bahasa keseharian. Bahasa figuratif sengaja diciptakan berbeda dengan bahasa standar untuk memperoleh efek khusus, berbeda dengan gaya retoris, yang maknanya harus difahami sebagaimana susunan lahirnya. Di sini yang digunakan adalah rhetorical figures, yakni satu bentuk penyiasatan struktur yang mendayakan struktur sintaksis dan urutan kata. Sedangkan retorika dalam kajian ini adalah langkah penggunaan bahasa untuk meyakinkan pembaca atau pendengar agar mendapatkan efek tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan antara semiotika dan stilistika. Persamaan antara semiotika dan stilistika yaitu terdapat pada bidangnya, yaitu sama-sama mengkaji sastra. Nah, selain itu, semiotika dan stilistika sama-sama menggunakan bahasa sebagai mediumnya atau alatnya. Kemudian, perbedaan antara semiotika dan stilistika secara garis besar terletak pada kajiannya. Semiotika mengkaji bahasa dalam karya sastra berdasarkan tanda-tanda atau perlambangan. Sedangkan stilistika mengkaji bahasa yang digunakan pengarang dalam mencapai efek keindahan. Sekian yang dapat kami presentasikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.